Kulkas, episode anak muda naik haji, take 1, action! Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat banget ya. Banget banget. Kembali lagi di program Kulkas, kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, Pak. Nggak perlu bayar UKT atau kontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas, Ki. Karena Kulkas, Pak, ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas, ngadem yuk. Nah, hari ini spesial, Pak. Ngatrok lagi kita. Ngatrok. Kalau kemarin ngatroknya edisi apa? Apa Pak, coba? Kemarin kita main-main di tempat biasa, iya. Sekarang ngatrok kita dalam rangka mengokohkan keimanan kita. Waduh, mantap ya. Nah, sesuai dengan ini, kita ada di mana sekarang, Ki? Kedai Abu Bakar. Kedai Abu Bakar. Nah, salah satu tema yang kita akan bahas berhubungan dengan nanti set di dalam, Pak ya? Ya, temanya anak muda naik haji. Anak muda naik haji. Keren. Karena itu banyak yang berpikiran, nanti naik haji kalau udah tua, Pak. Kabur maut. Kabur maut. Soalnya dari muda udah naik haji tuh keren, Pak ya? Keren. Itu maksimal nanti pelaksanaan hajinya. Oke. Kita akan bahas nih tentang anak muda naik haji sambil kita review di dalam ya. Kedai Abu Bakar ini di dalamnya banyak sekali desain-desain yang mengkondisikan kita suasananya di haji nanti. Karena saya belum pernah, Pak Ang yang udah pernah, saya pengen ada bersama siapa? Khalifatur, rapper terbaik di Indonesia. Semoga kalian semua para kru-kru di sini bisa naik haji juga ya. Amin. Oke. Kalau saya naik haji Bill Bedmut. Oke, kita langsung ke dalam ya. Ayo. Tuh kan, benar kan? Ki, saya serasa mau berangkat haji. Ini pakai seragam haji kemarin tahun 2019. Kalau saya 2020. 2020 nggak ada haji, Ki, corona. Oke. Ki, ini luar biasa, Ki. Di kedai Abu Bakar ini semua desain interiornya itu mengkondisikan suasana batin kita dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau anak-anak KPI mau ujian tahfidz, aman gitu, bari rada-rada apal seperti lihat dinding gitu. Ini ada tulisan juz amanya ini. Ini ada Al-Buruj, tulisan Arabnya Rafi. Lalu di sini ada terjemahnya, Ki. Kamu sudah kayak gua gini ya? Iya, kamu sudah hafal Al-Buruj belum, Ki? Al-Falaq ya. An-Naba. Wah, ini asik banget nih pada saat membasuh tangan ada doanya. Keren, kemudian pada saat bercermin ada doanya. Di sini tidak ada doa sound system ya. Doa sound system nggak ada. ini kamu Al-Falaq hafal ya? Apa Anas, Kafirun. Oh, ini doa sehari-hari ya. Doa sehari-hari. Al-Kautsar, Al-Asr. Al-Kautsar apa, Ki? Tahu, Pak? Tahu. Tapi emang ini, Pak, suasananya seperti di sana atau gimana? Ini enggak lah, ini memang batuannya gitu. Ini batu-batuan memang erat kaitannya dengan Mekah dan Madinah itu kan gurun pasir. Sahara banyak sekali batu. Jadi saya kira ini ngedesain untuk semacam conditioning pada saat kita mau berangkat haji. Kira-kira seperti inilah persiapan pengkondisiannya gitu. Jadi saya melihat bahwa ini ada nilai edukasi di kedai Abu Bakar ini, tidak seperti di yang lain. Ya paling tidak pada saat masuk ke sini suasana religiusnya itu sudah kita rasakan. Maka pada saat kita akan ngomong tentang haji, saya kira tepat kita untuk berada di sini. Di sini ya, Pak ya. Apalagi hari ini kita bareng Khalifatur ya, Pak. Insya Allah bareng Khalifatur nanti kita bisa berangkat haji dan di sana, umroh ya. bisa umroh naik haji dan berkarya di sana. Jadi Kulkas edisi apa nanti kalau di sana? Edisi kita apa ya, Pak? Tukang kabel PA naik haji. Editor naik kita haji. akan bahas, Pak, tentang anak muda naik haji. Ya. Setnya udah disiapin nih sama anak-anak. Ya. Ya, kita duduk aja langsung, Pak. Wah, ini lebih asik ya di sini nih. Oke, kita akan membahas salah satu rukun Islam ya. Betul. Yang kelima yaitu naik haji. Bagi yang mampu.
Atau memang bukan mampu, bagi yang mampu ya Pak? Bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya? Bagi yang mampu naik haji itu. Syarat haji itu harus mampu. Harus mampu ya Pak? Tapi pertanyaannya apakah kita semuanya mampu? Pasti mampu, bisa mampu kalau punya keinginan. Intinya niat ya? Ya, intinya niat. Nah Pak, untuk pertanyaan pertama saya Pak, kapan usia yang pas nih untuk naik haji? Saya pernah baca nih, kalau naik haji itu berat banget Pak ya? Berat. Tawafnya, berat. ininya itu, maksudnya berapa kilometer dia harus jalan kaki, apalagi cuaca panas dan lain-lain. Nah itu Pak, bagaimana Pak? Saya suka pertanyaan itu. Batas usia haji itu ada dua, ada batas syariat. Kalau di Indonesia ada batas administratif. Batas syariat haji itu usia mumayyiz. Pada saat dia mau balik, usia 7 sampai 9 tahun. Jadi kata Islam, 7 atau sampai 9 tahun sudah boleh dia melaksanakan haji. Ya. Tetapi kan ada aturan kuota dan lain sebagainya. Yes, betul, Pak. Maka di Indonesia ada batas usia administratif. Itu di Indonesia minimal 18 tahun baru boleh daftar haji. Tetapi batas minimal 18 tahun ini banyak juga jadi wacana. Artinya banyak digugat oleh anggota dewan. Kenapa? Ini terkait dengan daftar tunggu atau waiting list jamaah Indonesia yang jika dirata-ratakan nunggunya 19 tahun. Ini saya punya data nih dari waiting list kuota haji tahun 2020 Kemenag ya, ditambah kuota tambahan 10 jamaah haji dari Raja Salman. Kabupaten Bantaeng itu nunggunya 41 tahun. 41 Jadi kalau Iki sekarang usia berapa tahun? Saya 29. 29 ya. 70 atau Pak? Berarti 29 tambah 40. Ya, iya 70 tahun berangkat haji. Kemudian berikutnya Kabupaten Sidrap 39 tahun, Pinrang 38 tahun, Parepare 34 tahun, Ujung Pandang 33, Bontang 31 tahun nunggunya. Kemudian Samarinda 28 tahun, NTB 27 tahun, Aceh itu 26 tahun, Kalimantan Utara 25 tahun, Kabupaten Berau 24 tahun, Kalimantan Tengah 20 tahun, Sulawesi Tenggara 20 tahun, Bandung Barat Mang Rian 16 tahun kalau Bandung. Tapi kalau kota Bandung itu 17 tahun nunggunya. Cianjur berapa tahun? 16 tahun. Garut 15 tahun. Jadi bayangkan kalau batas usia dibatasi 18 tahun, itu waiting listnya yang variatif seperti itu, bisa jadi kita berangkat haji di usia tua. Nah, itu, Pak. Maka banyak anggota dewan sekarang yang mendiskusikan, mewacanakan agar daftar haji itu bisa dilakukan seperti di Malaysia. Kan Malaysia itu konon katanya tunggunya antara 30 sampai 40 tahun. Maka ketika bayi lahir di Malaysia sudah boleh didaftarkan untuk haji. Supaya apa? Pada saat hajinya tidak terlalu tua. Itu batas usianya. Kebayang ya udah tua gitu naik haji. Makanya banyak yang meninggal juga Pak ya. Ya, di antaranya salah satu faktornya karena persoalan usia. Tapi mereka mungkin saya juga kalau meninggal di itu sedang beribadah sih. Oh ya, nah, kalau meninggal sedang beribadah bagus. Tetapi kan itu gitu juga kan jangan dijadikan apa namanya ya bagian dari jaminan keamanan kan nanti di sananya. Harus kita atur jangan sampai berangkat haji tua. Gitu. Tua semua, meninggal semua kan bahaya gitu. Makanya maksudnya yang muda bisa naik haji, keren tuh. Keren, oke. Nah Pak, lalu kemudian apa yang terjadi kalau telat kita naik haji Pak? Kalau kita telat daftar haji, akan telat naik haji, kemungkinannya apa? Terutama kalau telat daftar haji. Kemungkinan pertama, kamu wafat sebelum berangkat haji. Telat daftar nih. Kenapa? Kan setiap kita tengah berjalan menuju kematian kita masing-masing. Iya, Pak. Padahal haji itu adalah bagian dari rukun Islam. Bahkan para khotib setiap kali khutbah kan selalu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Islam itu rukunnya apa? 1, syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5, naik haji. Tapi saya kayak dialog dengan anak SD. Jadi begini, kalau kita wafat belum haji, khawatir wafat kita tidak dalam keadaan Islam. Kemungkinan pertama kalau telat daftar haji. Kemungkinan kedua kalau telat daftar haji itu adalah harta yang kita miliki karena daftarnya ditunda-tunda itu bisa habis nggak jelas. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga bagus, kita bisa naik haji. Tapi kita tadi naik hajinya dalam keadaan sudah tua. Mending kalau tua renta
Iya, betul Pak. Nanti akan kita bahas implikasi dari kalau kita berangkat haji di usia tua. Itu kemungkinan nanti. Siapa? Nih, karena terlalu lama gitu menunggu dan konsekuensinya Pak, kalau ketika sebelum haji itu wafat. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau kita sebelum haji lalu kita maut, padahal kita harus mati dalam keadaan berislam, Rasulullah mengingatkan gini. Saya nyatat hadisnya ini. Mam malaka zadan aurahilatan. Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan, tablaghu ila baitillah, yang bisa menyampaikan dia sampai ke Baitullah, walam yahujja, tapi dia tidak melaksanakan haji, kata Rasulullah apa? Fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasranian. Pilih mati kita dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Luar biasa kan? Kata Rasulullah gini, ketika kita punya bekal, punya harta, hingga kita bisa berangkat haji, lalu kita tidak berangkat haji dan kita mati, maka kata Rasul, pilih mati kita dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Khawatirkan mati kita bukan dalam keadaan Islam. Iya, betul, Pak. Kalau kita mati bukan dalam keadaan Islam, hitungan hisabannya nanti di akhirat begitu berat. Dalam hadis lain bahkan disebutkan begini, kata Rasulullah, barang siapa yang berkecukupan hingga dengan harta kecukupannya sudah bisa berzakat, kemudian punya waktu, kesempatan, kemudian tidak sakit yang parah, kemudian pemerintah juga mendukung, kecuali kalau pemerintah melarang misalnya tidak boleh berangkat haji, kecuali itu. Kalau sekarang karena melarangnya karena COVID, bukan karena persoalan. Ya, ada sesuatu. Kemudian kita tidak berangkat haji, sama choice-nya, pilihannya, kata Nabi. Kamu mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Jadi kalau Iki mati belum berangkat haji padahal kamu mampu untuk berangkat ke sana, pilih, kata Nabi. Mau mati Yahudi atau Nasrani? Cina dua-duanya. Nah, buat orang-orang kaya yang berkecukupan, yang belum bisa nggak ada niatan gitu. Ya, niatinlah untuk naik haji gitu ya. Naik hajinya nih di Khalifatul. Harus itu mah dengan Khalifah. Itu kalau milih haji khusus ya. Kalau haji reguler dengan KBIH lah miliknya bapaknya Rian. Bapaknya Rian. Oh iya. Bapaknya Rian. Pak, nah apa kira-kira risiko yang dialami kalau berangkat haji sudah tua nih Pak? Oke. Di antara masalah penyelenggaraan ibadah haji, saya belajar dari kasus tahun 2019 ya, kan 2020 tidak ada haji karena corona. Itu 60 sampai 65% masalahnya karena usia tua. Usia lansia itu disebut dengan resti. Bukan Resti anak AMK, Tripila, bukan ya. Itu bekasnya siapa itu? Risti ya. Ada Resti. Nah, Resti itu artinya resiko tinggi. Jadi lansia itu disebut jamaah yang resti, resiko tinggi. Ya. Jadi Ki, begini, ibadah haji itu kan disimpulkan sebagai ibadah fisik. Ibadah yang membutuhkan kondisi fisik prima. Kenapa? Satu, jarak tempuh dari Indonesia ke Arab Saudi itu kan jauh. Ya, betul, Pak. Sebut dari Bandung. Dari Bandung ke Jakarta 3 jam. Ya. Bayangkan usia Iki 75 tahun naik bis dari Bandung ke Jakarta 3 jam. Kira-kira apa yang terjadi? Lalu kalau haji reguler nginap dulu di embarkasi semalam. Di Bekasi, capek. Setelah itu berangkat ke bandara 1 jam. Dari bandara kalau kita gelombang pertama pasti ke Jeddah dulu misalnya ya. Gelombang pertama ada yang langsung dari Indonesia ke Madinah, ada yang ke Jeddah dulu. Dari Jakarta ke Jeddah rata-rata 9 jam di pesawat. Bayangkan 9 jam di pesawat, usia kita sudah 70 atau 75 tahun. Apa yang terjadi? Iya, Pak. Luar biasa, kaku nanti kita di pesawat. Belum masuk angin ya. Mungkin juga akan masuk angin. Wah. Cangkeng jangan ditanya. Jangankan yang sepuh, kita aja yang muda terasa capek 9 jam di pesawat, bayangkan. Iya, capek 9 jam di pesawat. Jenuh dan lain-lain. Terus turun misalnya nanti di Jeddah, di bandara Jeddah. Kalau kita mau ke Madinah, dari Jeddah ke Madinah itu cukup jauh lagi, 4 sampai 5 jam lagi naik bis. Udah berapa jam tuh perjalanan. Kalau misalnya mau langsung ke Mekah, dari Jeddah ke Mekah itu 2 jam dekat. Tambah nanti pelaksanaan ibadah umroh, kan kalau langsung ke Mekah harus langsung umroh pada waktu itu. Umrohnya ada 4 jam. Luar biasa, jadi jarak tempuhnya jauh. Dari jarak tempuh yang jauh itu, ibadah haji itu harus dilakukan oleh orang-orang muda, jangan yang sudah tua. Satu. Yang kedua, iklim di Haramain kadang tidak bersahabat. Iklim di Madinah dan di Mekah beda dengan di Indonesia. Tahun 2017 saya ibadah haji bareng sama istri, itu cuaca di Mekah itu menyentuh di angka 50 derajat. 50 derajat, bayangkan, keluar dari Madinah, dari hotel mau ke Masjid Nabawi, angin tertiup ke pipi itu panas rasanya itu. Kita yang muda, bayangkan yang tua.
Ya. Kemudian berikutnya ya, ritual ibadah haji membutuhkan fisik yang kuat. Sekarang misalnya kita mau umroh, Ya. tawaf di seputar Ka'bah, itu penuh luar biasa orang berdesakan. Bayangkan kalau 75 tahun. Bayangkan kalau pakai kursi roda. Setelah tawaf ada yang berat lagi apa? Sa'i. Sa'i dari Sofa ke Marwah itu 400 sampai 450 meter. Dari Sofa ke Marwah. Marwah balik lagi ke Sofa 7 kali 400 berapa kilo itu. Setelah itu belum nanti pada pelaksanaan di Arafahnya, wukuf di Arafah, terik panasnya luar biasa. Dari perjalanan Arafah nanti kita ke Muzdalifah. Di Muzdalifah juga desakan dan begitu banyak. Dari sana kita lempar jumroh, itu yang berat. Lempar jumroh itu rata-rata kan tempat mabit jamaah haji Indonesia itu rata-rata terdekat dari 3 sampai 7 kilo. Bayangkan jalan 7 kilo mau lempar jumroh, kondisi desakan, orang banyak dan lain sebagainya. Jadi disimpulkan begini, kalau berangkat haji usia kita sudah tua, itu khawatir pelaksanaan ibadah haji kita tidak maksimal. Ya, itu betul. Implikasi yang lain, keindahan Mekah dan Madinah yang setiap hari terus bersolek. Karena negara-negara Timur Tengah itu kan sekarang berlomba Pak indah-indah tuh. Wah, luar biasa sekarang. Apalagi Arab Saudi sekarang untuk 2030, visi Arab Saudi 2030 ingin menjadi kota terindah, kota terhebat, kota terbesar di seluruh dunia. Sekarang ketika berlomba-lomba negara Timur Tengah yang lain, Arab Saudi tidak mau kalah. Jadi maksudnya kalau usia tua karena capek ya, indahnya Mekah dan Madinah tidak tereksplor. Diem we di kamar. Kan rugi. Istirahat kalau tua tuh gitu Ki. Ya, kalau jadi muda kan kita bisa explore, bisa syuting, bisa syuting. Ya, nge-vlog. Kita maksudnya memberi informasi juga gitu. Kita dari hasil vlog itu, story dan lain-lain gitu ya, Pak. Betul Ki. Nah, Pak, dari bahasan tadi cukup menarik. Saya pengen tahu lagi nih, Pak, resiko-resiko lain nih, Pak. Oke, resiko-resiko lain kalau berangkat haji usia sepuh. Satu, kelelahan. Gampang lelah. Yang muda saja kita lelah, bayangkan yang tua. Setelah lelah itu apa? Stres. Jadi bukan cerita banyak jamaah haji kita yang stres. Stres. Di satu sisi dia punya mimpi ingin ibadah sempurna. Tapi di sisi lain fisik dia lemah. Akhirnya juga banyak yang stres. 2. Kemudian ketiga, kasus ini lucu, banyak jamaah yang kesasar. Banyak nih cerita tiap tahun yang kesasar. Kenapa kesasar? Ya malum udah sepuh kan, dari hotel mau menuju Masjidil Haram itu kan jauh. Kadang lewat bis, namanya bis sholawat ya. Ada bis, ada yang 2 kali atau 3 kali naik, ada yang 1 kali naik dari mulai hotel ke Masjidil Haram itu. Dia kan tidak tahu kalau sepuh itu. Tadi naik setiap bis kan kadang warna-warna karena bisnya sama, misalnya naik aja padahal jalur itu untuk rute yang berbeda. Nanti diberhentikan di mana? Puyeng. Jelas ini bukan cerita banyak jamaah yang kesasar. Kenapa? Rata-rata sepuh. Karena dia tidak menghafalkan rute gitu. Dan pembimbing kita kan terbatas. Bayangkan kalau 60-65% jamaah itu sepuh semua. Itu banyak yang kesasar. Lalu kalau sepuh itu banyak yang ketergantungan pada orang lain. Ya. Seperti syuting kita ketergantungan pada Rian misalnya. Maka kita lepaskan ketergantungan itu ya. Nah, banyak jamaah yang sepuh itu ketergantungan kepada jamaah yang lain. Akhirnya kan banyak juga jamaah yang merasa terganggu oleh jamaah yang sepuh karena selalu ingin dibantu. Sementara kita kan tidak semuanya bisa selamanya membantu. Ya betul Pak. Ada jamaah yang tidak bisa jalan pakai kursi roda misalnya. Dia pingin ke haram, nggak bisa sendiri. Harus ada yang bantu ngedorongin. Persoalan naik nanti ke bisnya juga itu persoalan berat. Jadi pada saat ada punten ada jamaah yang sudah didorong, dia ingin berangkat sholat ke Masjidil Haram, itu naik ke bis itu kan harus ada orang yang ngangkat. Iya betul Pak. Gitu. Dan persoalan ngangkat ke bis bukan persoalan mudah. Apalagi dalam kondisi kredit dan lain sebagainya. Karena kan di waktu tertentu Mekah itu kadang satu macet oleh kendaraan dengan kendaraan, macet oleh orang dengan kendaraan, macet oleh banyak aspek gitu. Jadi kalau sepuh bisa seperti itu, tergantung pada orang lain. Terus banyak juga jamaah yang kasus kehilangan uang. Kehilangan uang tuh biasanya sepuh karena apa? Pohon nyimpen coy. Bisa jadi malah di Indonesia tuh mau duit dah pohon. Gitu. Pas di sana tidak ada uang. Nah, itu. Ngaku nama mau duit. kan kalau begini. Kalau dia tiba-tiba di pondokan bilang uang saya hilang, pasti kan ada banyak yang tersinggung, teman di kamarnya semua. Iya betul Pak, betul.
Bisa jadi ada yang merasa tertuduh padahal dia tidak, gitu. Karena sepuh bisa jadi dia dari tanah airnya tidak bawa uang, lupa dan lain sebagainya. Atau bawa misalnya ke sana uang tapi lupa nyimpan. Banyak jamaah yang kasusnya hilang uang itu rata-rata sepuh. Karena geus pohoan atuh. Anu geus kolot ya. Mana rokok padudan, mana di teangan, nempel di bibir. Sekolot kan kayak gitu. Itu kalau tua kan kayak gitu. Nah itu. Lalu yang paling ini mah tidak bisa menikmati ibadah. Nah itu sih. Iki luar biasa kan, kata Nabi, 1 rakaat sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat sholat di luar Masjidil Haram. Luar biasa. Saya udah berapa puluh rakaat di sana tuh. Wah, seumur hidup punya tabungan. Kalau di Masjidil Haram, kalau di Masjidil Nabawi kata Nabi, 1 rakaat sholat di Masjidil Nabawi sama dengan 1.000 rakaat di luar Masjidil Nabawi. Itu tidak dirasakan oleh jamaah yang sepuh. Karena dari pondokan, dari hotel ke Haram dan Masjidil Nabawi ada yang jauh. Karena yang jauh dia tidak bisa jalan, harus misalnya ditemenin oleh orang lain. Tapi juga khawatir hilang dan lain sebagainya. Akhirnya sholatnya di pondokan saja. Jadi ibadah tidak ternikmati. Tawaf ngelilingi Ka'bah tidak ternikmati karena lelah. Sa'i juga tidak ternikmati. Jadi khawatir ibadah tidak ternikmati. Lalu yang paling bahaya itu tidak bisa melaksanakan ibadah secara optimal. Gitu. Paling hanya yang rukunnya saja. Pak, ya? Sementara kan ibadah haji bukan hanya ada rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fadilah. Nah luar biasa. Jadi khawatir kita dalam usia tua itu kekurangan banyaknya pahala. Kemudian ditambah dengan kalau sepuh latar belakang pendidikan masing-masing dan bahasa masing-masing. Banyak dari daerah yang sudah sepuh, dia hanya bisa bahasa daerahnya. Pada saat kesasar ketemu sama jamaah Indonesia kan tidak bisa saling ngomong. Yang jamaah Sumedang ngomongnya Sunda, yang jamaah dari Jawa ngomongnya bahasa Jawa. Sama-sama di Indonesia tapi tidak nyambung kan gitu. Jika ayam sarwa. Persisnya seperti itu, ya. Nah, ini sama-sama dari Indonesia. Ini persoalan bahasa. Jadi karena sama-sama tua tidak bisa berbahasa Indonesia, bisanya hanya bahasa daerahnya masing-masing. Jadi kalau ada problem kesasar di sana, juga tidak bisa saling ngasih informasi. Saya sering nemuin jamaah yang kesasar ketika ditanya pakai bahasa Indonesia, dia tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Ya, wah, untungnya kan kita punya trik lain, kita cari ID card-nya misalnya dilihat, itu kemudian ada nomor telepon sana, akhirnya kita hubungi misalnya pembimbingnya siapa, atau travelnya travel mana, baru kita akhirnya nyambung. Kita cari petugas, titipkan di petugas. Intinya Ki, itulah kemungkinan yang muncul kalau berangkat haji di usia tua. Usia tua. Nah Pak, kalau demikian naik haji itu mungkin ya harus enaknya muda Pak ya? Bukan enaknya, saya sayangkan harus muda semua. Jadi mulai besok Brand, Iki, Rian, Repi, Bio, sekarang ada Pale, ada Agoy, anak Kobiok, juga ada Remon. Pulang dari syuting ini langsung daftar haji. Langsung daftar haji. Supaya berangkat hajinya masih muda. Daftar lah gitu. Isukan ke Sangus deui. Cacan aya DP na. Oke. Pesan Nanti saya kasih tipsnya seperti apa biar bisa berangkat haji. Nah Pak, apa yang harus dilakukan agar kita bisa berangkat haji di usia muda? Nah ini pertanyaan yang saya suka. Ini dengerin semuanya. Dulu guru saya itu bilang ngasih rumus Ki. 2U rumusnya itu. Dengerin lah semua. 2U apa? U yang pertama usoli. U yang kedua usaha. Rumus ini pendek gitu ya. Pondok tapi nyogok. Rumus ini DE tapi ngepret cukup usah DP kayak gitu ya. Gitu. Dalam bahasa ilmiahnya ringkas tapi bernas gitu ya, kira-kira 2 itu. Jadi ada 2 rumus Ki. Yang kayak pertama kulkas ringkas tapi pada ciri ya berkualitas gitu ya. Wadidaw. Wadidaw. Ini jadi usoli sama usaha. Nah Pak, kalau usol itu apa Pak? Usoli itu kan artinya sholat. Sholat itu doa. Doa itu apa? Membangun koneksitas diri kita dengan Gusti Allah. Jadi yang paling inti itu bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah supaya semudah mungkin kita diberangkatkan ke Mekah. Ini kita lihat ornamen ini saja hati kita sudah begitu jatuh. Nanti masuk di Museum Ka'bah, luar biasa hati kita meleleh.
lihat nanti Ka'bah gitu, pada saat lihat Ka'bah itu siapapun sebadung apapun orang pada saat lihat Ka'bah itu mewek semuanya. Gitu. Jangan nuduh orang lain badung. Oke, jadi itu usolli. Usolli itu membangun koneksitas diri dengan Allah. Doa munajat pada Allah. Mekah dan Madinah itu bukan milik Raja Salman. Mekah dan Madinah itu bukan milik presiden, bukan milik menteri. Mekah dan Madinah itu milik Allah. Maka mintalah kepada Allah, gitu. Ada doa agar cepat naik haji. Nih, ada doanya di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 128, Ren, ada dicatatlah di sini juga. Itu doa Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Baca itu oleh kalian. Bunyinya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah kami, gitu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana. Coba ikuti saya sekarang, sok. Saya sekali, kalian sekali. Rabbana. Rabbana Taqabbal minna. taqabbal minna Innaka antas samiul alim. antas samiul alim. Lanjut. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa dari Al-Quran biar bisa berangkat haji masih muda. Ini diamalkan oleh para ulama. Ngedoa ke Gusti Allah dengan doa itu. Itu doa Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Wa arina manasikana, ya Allah tunjukkanlah kepada kami tempat manasik haji. Apa? Wa tub alaina, aku ingin bertobat kepada Engkau. Innaka antas samiul alim, dan seterusnya. Itu doa dari Al-Quran. Kan doa terbaik kata para ulama usulul doa adalah doa yang redaksinya diberi contoh langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi hafalin ya, Al-Baqarah 127 sampai dengan 128. 127 sampai 128 Al-Baqarah. Nah, catat teman-teman nih. Ya. Yang pokoknya ini para penonton ini kan rata-rata usia muda nih. Sahabat ngadem ya, sahabat ngadem semua harus. Rata-rata usia muda nih baca. Harus ngapal. Siapa tahu besok langsung kan dapat hadiah dari kantor, kamu naik haji. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Dapat ini dari bungkus kaleng susu. Ada Pak. Ada dari bungkus kopi. Kopi ada yang Kan seperti kita nggak tahu ya Pak ya. Kalau kita udah niat gitu kan, siapa yang tahu gitu. Atau siapa tahu dari acara Kulkas ini kita sudah monetisasi. Oh iya betul. Berangkat haji semuanya. Giveaway kita naik haji. Giveaway yang lain, artis lain mah handphone. Kita mau naik haji coy. Lebih dari Rans. Baimong Rans ya. Duet bareng kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Sangat mungkin. Nah, Pak, selain doa tadi dari Al-Qur'an, Pak ya, ada doa lain nggak Pak? Ada doa lain. Nih, Syekh Ahmad Kusairi menukil sigot sholawat dalam kitabnya Al-Wasilatul Hariyah Fis Sholawati ala Khairil Bariyah. Ada sholawat. Kalau tadi ayat Quran, sekarang ada sholawatnya supaya kita bisa berangkat haji usia muda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajjal baitikal haram wa ziyaratal qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Itu hafalin. Nah, kita baca bersama-sama lagi. Baca lagi. Biar berangkat lagi. Yuk. Tes Pak. Nanti dites. Nanti di balik layar aja ya. Yuk ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati
wassalami fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji usia muda dengan baca sholawat itu. Hafalin ya. Cing, tes dari tadi. Ini kan dia tes. Bisa. Hari ini yang kita bully Agoy. Siapa tuh yang duluan berangkat haji? Agoy. Bisa seperti itu. Terus daftar ya. Wah, disebut Haji Agoy. Haji masih ada Agoy. Iya, nak. Pak Haji Agoy Banar Beas. Amin. Nah, Pak, kan ngomong-ngomong Bapak nih sering banget nih ke Mekah. Sering banget ya, Pak. Alhamdulillah saya berangkat ke Mekah dari tahun 2011 ya. Kalau umroh rata-rata setahun 4 kali, 3 kali atau setidaknya setahun 2 kali lah. Haji saya sudah dari tahun 2016 kecuali 2000 kemarin tidak. Saya itu dulu diwaris doa oleh abah saya. Doanya sering kali saya hafalkan. Saya nggak tahu sumbernya dari mana, tapi doanya bagus. Doanya gini, Allahumma rzuqna ziyaratan nabikal mu'addam. Kemudian wa rasulikal mukarram fi hadal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, berikanlah karunia untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan rasulmu yang mulia di tahun ini dan setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya. Itu doa juga bisa kalian hafalkan, dan intinya mungkin saya sering bolak-balik karena ada doa dari orang tua. Selain orang tua ngasih ngawaris doa, orang tua saya juga seringkali mungkin mendoakan seperti itu. Tidak putus dari orang tua juga. Ya, saya tidak, kalau berangkat haji kalau dilihat dari materi, sangat jauh. Tapi kan kasih sayang Allah dan rahmat Allah tidak seperti itu. Siapapun. Ya kalau dihitung-hitung dari uang, dihitung dari kekayaan, saya belum layak berangkat. Tapi kenapa saya bisa bolak-balik? Rahasia Allah. Rahasia Allah. Itu. Kita sudah mampu, tahunya nggak jadi apa ya? Banyak yang gitu, Pak ya? Banyak yang seperti banyak itu. yang gitu. Nah itu sih. Makanya kuasa Allah lah. Kuasa Allah. Intinya gitu. Makanya harus dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Nah, tobat coy. Duit lo bang beli lensa. Itu Haji Kabupaten Bandung Barat. Tapi Kabupaten Barat tidak terlalu lama, 16 tahun. 16 tahun. Nah, Rian, dari sekarang Rian, kita nabung Rian. Oke. Pak. Nah, tadi kita bahas selain dari usul itu adalah usaha. Salat dan usaha, Pak ya. Kalau salat tadi salatnya udah dibahas. Nah, sekarang usaha, Pak, itu bagaimana? Ya harus usaha. Kalau ingin kita berangkat haji, selain hanya berdoa, harus dibarengi dengan usaha. 1, bangun niat dan keinginan kuat untuk berhaji. Niat ingin berhaji harus kuat, 1. 2, rencanakan berangkat haji usia muda dengan menghitung biaya keberangkatan haji. Rencanakan kita harus berangkat usia haji itu muda. Dan hitung-hitungan sekarang misalnya gini. Kalau haji reguler itu rata-rata 40 juta. 40, biayanya 40 juta rata-rata. Mudah-mudahan nanti bisa berkurang karena konon katanya nanti tabungannya berganti jadi ada yang namanya virtual akun. Kalau virtual akun nanti uang yang kita tabungkan itu nanti kan akan dipakai kegiatan tertentu, mungkin nanti akan berkembang hingga kita tidak perlu melakukan pelunasan. Seperti itu, dihitung-hitung dulu. 1, niatkan kita berangkat haji usia muda, sembari hitung. Ya, hitung berapa resiko berangkat. Kalau sendiri Kim misalnya 40 juta. Kalau ingin berdua sama Pipi misalnya 80 juta. Bukan hal yang sulit untuk Allah menghadirkan 80 juta untuk kamu. Pasti gampang. Lalu berikutnya, mulai buka tabungan khusus haji. Dari sekarang mulai buka tabungan khusus untuk haji. Disiplinlah menabung secara rutin. Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali misalnya. Minimal 10% dari gaji kamu simpan untuk tabungan haji. Dan komitmen itu jangan diambil. Khusus buka di bank tabungan haji. Jika tabungan haji kamu sudah sampai di angka 25 juta, kamu bisa dapat porsi untuk keberangkatan. Jadi kalau nabung belum sampai ke 25 juta itu belum punya porsi.
Yang penting nabung dulu lah. Setelah nyentuh angka 25 juta, Iki punya 25 juta, untuk PT 25 juta jadi 50, langsung daftar ke Kemenag. Setelah daftar ke Kemenag akan dikasih porsi berangkat. Misalnya kalau Kabupaten Bandung kan 17 tahun nunggunya nih. Ya, Iki daftar besok nih, Gus punya 25 juta. Udah yakin jelas 17 tahun lagi akan berangkat. Gitu. Nah, apakah itu bisa permanen misalnya nunggu 17 tahun? Ini tergantung berbagai macam hal. Siapa yang Biasanya dari 17 tahun bisa berkurang jadi 16 tahun. Kenapa? Sebab selalu saja ada kasus jemaah haji yang meninggal. Ya, betul. Calon jemaah haji yang meninggal. Maka antrian kita dari 17 tahun bisa naik, bisa turun jadi 16 tahun. Bisa jadi ada yang batal, tidak jadi berangkat haji banyak. Jadi uang tabungan yang udah porsi itu diambil karena batal. Kita spontanitas menjadi naik, asalnya 17 bisa turun jadi 16 tahun misalnya. Bisa juga pada saat misalnya mau keberangkatan ada ibu-ibu yang hamil, kan nggak boleh ibu-ibu hamil itu berangkat misalnya. Jadi tidak jadi, kita jadi harusnya 17 bisa turun jadi 16. Dan seterusnya masih banyak faktor yang lain. Rata-rata kalau kota Bandung itu 17 tahun. Jadi Iki kalau sudah punya 25 juta langsung bayarkan, datang ke Kemenag, daftar, dari sana akan punya nomor porsi masuk di Siskohat. Bisa dipantau tiap tahun nih, kapan kita nunggu. Nah, sembari nunggu kalau sudah bayar porsi 25 juta, sembari nunggu 17 tahun, kembangkanlah diri, misalnya ada bisnis tambahan yang lain gitu. Untuk apa? Cadangan untuk biaya pelunasan nanti. Nah, setelah biaya untuk itu hingga waktu tidak terbuang sia-sia. Rata-rata kayak gini, pengalaman dari orang yang nyicil dari tabungan haji sampai 25 lalu dibayarkan, setelah itu nunggu, di masa tunggu itu muncul berbagai macam kreativitas. Hingga dinamis orang-orang yang niatnya sudah haji itu. Ekonomi malah lebih baik. Rezeki, Pak. Gitu. Rezekinya ku Allah ditambah-tambah. Rata-rata seperti itu. Mohon maaf, kemarin saya ngobrol dengan teman-teman yang jemaah haji seusia Iki. Di Khalifah itu banyak yang muda-muda kemarin itu di tahun 2019. Saya ngomong, strateginya memang seperti itu. Dan mereka selalu bilang, Ustadz ada keajaiban yang luar biasa. Setelah saya setor untuk haji, belajar bisnis saya itu seperti banyak jalan dari Allah tuh, ini dapat rezeki, ini dapat rezeki, dapat rezeki. Hanya kan semakin nambah keimanannya. Dan itu kan janji Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih dekat dengan kita. Gitu. Itu usahanya itu seperti itu. Nah, Pak, mungkin untuk 2020 ini memang cukup sedihnya. Kita nggak maksudnya jemaah haji nggak bisa ke sana. Oke, iya kita ada bersedih. beberapa keterbatasan karena ada pandemi lah. Pandemi Covid. Terus padahal mereka sudah lunas pembayaran, tuh bagaimana, Pak? Oke, jadi gini, kita ikut berduka lah yang tahun 2020 kemarin tidak berangkat haji. Ini kata Nabi gini, kata Nabi dalam hadis, niatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maka kata para ulama, hadis ini ditafsirkan gini. Pertama, bila orang sudah berniat berangkat haji, ya, lalu hajinya itu benar-benar terlaksana, bagi dia antara 500 sampai 700 pahala. Ya. Iki niat berangkat haji nih, udah dibayarkan, lalu berangkat haji lah. Ya. Itu pahalanya tidak kurang dari 500 sampai 700 pahala kebaikan. Ini dalam hadis yang sahih. Kemudian ada orang yang sudah niat haji, tapi dia tidak berangkat hajinya. Ya. Karena sudah niatnya, dia dapat pahala 1. Jadi orang kalau sudah berniat, tidak berangkat haji, dia tetap dapat pahala niatnya 1. Kemudian yang ketiga, ada orang yang sudah berniat haji, tiba-tiba tidak jadi. Karena sakit, karena meninggal, karena corona yang sekarang, itu pahalanya sama dengan orang yang sudah berangkat. Jadi bagi ibu dan bapak yang tahun 2020 kemarin tidak jadi berangkat haji, dipending sementara karena persoalan corona, ibu dan bapak sudah dapat pahala orang yang berangkat haji. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kenapa? Sebab begini, fa innaha ablagu minal amali. Niat itu lebih duluan sampai kepada Allah daripada amalnya. Kalau Iki hari ini kan niat berangkat haji nih, Brand niat berangkat haji, Repi semuanya niat berangkat haji, itu sudah sampai pada Allah. Padahal kita hajinya belum. Di sana keutamaan niat. Maka jangan sampai dalam hidup kalian tidak punya niat sama sekali untuk berhaji. Kalau sudah punya niat untuk berangkat haji, 1 akan menjadi magnet yang menarik keinginan kita untuk untuk merealisasikan niat itu. Jika tidak jadi karena persoalan lain, 1 pahala. Jika misalnya sudah saatnya berangkat, ada hal lain tidak berangkat, maka pahalanya sama dengan orang yang sudah berangkat haji. Nah, Pak, ini mah ada pertanyaan ini, Pak, ya. Kita udah niat nih, Pak, tapi ketika lihat orang tua ternyata belum naik haji. Belum naik haji. Ya. Kebanyakan seperti itu anak muda ya. Berpikirannya kadang-kadang gitu anak muda tuh, saya udah punya uang nih. Ketika mungkin orang tua dulu aja lah yang naik haji gitu. Boleh. Nah, gimana, itu Pak? lebih bagus, lebih mulia.
orang tua dulu kita yang kita usahakan untuk berangkat haji. Itu lebih bagus, lebih mulia. Tapi kalau ada pilihannya harus berangkat hajinya kita misalnya karena kita dapat bonus dari kantor misalnya, dan lain sebagainya. Nggak masalah, kita aja berangkatkan di sana kita bisa berdoa untuk mendoakan ibu kita berangkat haji. Ya, atau lebih indah mah kita nanti punya rizki berangkat haji bareng dengan orang tua kita. Itu. Saya waktu umroh bareng dengan abah saya luar biasa, batin ini kayak dikoyak seperti gimana gitu, keindahannya luar biasa, susah dibayangkan pada saat mendampingi bapak saya berangkat umroh pada waktu itu. Berdoa bareng di kaki Ka'bah luar biasa dengan orang tua kita. Sedih. Aduh. Suka impi-impi gitu. Mudah-mudahan. Aduh. Karena ini benar terjadi, Pak. Saya pernah mimpi 2 kali gitu, Pak. Udah mimpi mau pasti berangkat lah. Mimpi 2 kali bareng bapak sama anak-anak, terus bareng ayah saya. Gitu. 2 kali itu saya mimpi nyium itu gitu. Hajar Aswad. Hajar Aswad. Tapi itu insya Allah itu akan kenyataan. Itu akan kenyataan. Oke, masih ada pertanyaan Ki? Masih ada pertanyaan Pak. Begini Pak, kalau kita lihat nih berapa rumitnya gitu ya berangkat haji, menunggu kuota dan lain-lain gitu. Nah ada solusi lain nggak Pak agar bisa berangkat ke Mekah Pak? Karena kalau haji memang rumit, ngantrinya juga panjang, belum ada kebijakan politik lain nanti yang sangat mempengaruhi lah dari pemerintah Arab Saudi, khawatir ada pandemi lagi dan lain sebagainya, maka solusinya umroh. Umroh. Oke, jadi kalau haji sulit, solusinya adalah umroh. Tapi itu hampir sama. Nanti kita bahas tentang umroh. Tentang umroh nih, kita bakal lihat lagi nih Pak ya. Ya oke, kita explore. Ini bukan di sini doang nih yang mirip nih, tapi nanti di sebelah sana pun sama nih. Kita akan bahas tentang umroh yuk, Pak. Siap? Setelah berikut ini. Setelah berikut ini ya. Tetap dia Pak. Kulkas. Kuliah Ringkas. Oke, setelah kita tadi putar-putar. Banyak banget nih itu. Doa-doa ya Pak ya. Doa-doa, petunjuk teknis perjalanan haji. Saya kira unik nih. Sangat mengedukasi ini bagi yang belum tahu, jadi dapat informasi sangat mudah. Iya. Nah, dan mengapa naik haji itu bagusnya untuk yang anak muda? Nah ini begitu ngejelimet ya. Iya, ratusan kilometer nih. Jarak tempuhnya. Dari satu titik ke titik yang lain itu cukup jauh. Lebih maksimal ya Pak? Ya, lebih maksimal kalau masih muda gitu. Nah, kita tadi udah janji untuk membahas tentang umroh. Karena umroh itu solusi. Solusi apa? Karena haji begitu lama kita nunggu, maka kalau kita rindu ke Baitullah, umroh saja. Nah, dengan siapa? Dengan Khalifah Tour. Khalifah Tour. Travel terbagus di Indonesia. Khalifah Tour ini ya. Hari ini saya jadi pembimbing umroh. Oke Pak, seberapa besar animo umroh di Indonesia Pak? Saya menduga animo umroh masyarakat Indonesia itu tertinggi di dunia. Luar biasa. Saya mencatat data Ki. Jadi pelaksanaan umroh dalam setiap tahun itu 10 bulan. Dalam setiap tahun angka jamaah umroh Indonesia itu menyentuh di angka 1 juta jamaah. 1 juta jamaah. Jadi rata-rata per bulannya 100.000 jemaah per bulan berangkat umroh. Kalau dirata-ratakan per hari antara 4 sampai dengan 5.000 setiap hari jamaah Indonesia berangkat umroh. Ini animo yang luar biasa. Apalagi kalau haji misalnya tiap hari bisa. Kalau haji tiap hari bisa seperti itu. Karena haji setahun sekali, jadi ya otomatis di kota ya. Dan solusinya itu umroh. Nah Pak, apa sih perbedaan antara umroh dan naik haji? Oke. Ini Pak. Haji dan umroh. Saya pahami dulu. Umroh itu apa? Umroh itu adalah perjalanan ziarah untuk bertamu dan bertemu dengan Allah. Jadi umroh itu ziarah untuk bertamu dan bertemu dengan Allah. Umroh itu adalah ziarah untuk bertamu dan bertemu dengan Rasulullah. Itu umroh. Maka wal hajju wal mu'tamiru wabdullah. Jamaah haji dan jamaah umroh itu disebut sebagai tamu istimewanya Allah. Jadi pada saat kita mau berumroh, mau berhaji, itu disebut sebagai duyufullah, tamunya Allah. Luar biasa. Kita ini bukan tamu presiden, bukan tamu pak menteri, apalagi tamu Rian, bukan. Kita ini jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perbedaan haji dan umroh? Begini. Kalau haji itu kan di bulan tertentu. Dari mulai Syawal, Zulhijjah dan Zulqa'dah ya, itu bulan untuk pelaksanaan haji. Sementara umroh itu di luar bulan itu bisa kita melaksanakan umroh.
Dari sisi pelaksanaannya bisa dilihat Ki, kalau umroh tuh hanya di sini di area Masjidil Haram nih yang gambar Ka'bah, hanya di Mekah ya. Mekah pun hanya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram tuh ada Ka'bah nanti tempat tawaf, kemudian setelah itu ada sa'i, Safa Marwah. Hanya segitu saja, tahallul saja umroh itu. Sementara kalau haji itu begitu luas, bukan hanya di area Masjidil Haram, nanti ada di Arafah. Dari Arafah ini kita nanti berjalan ke Muzdalifah. Dari Arafah ke Muzdalifah 9 km. Dari Muzdalifah kemudian kita ke Mina. Ke Mina 5 km gitu. Dari Mina balik lagi. Dari Mina ke Sasar. Jangan ngomong ke Sasar ya. Nah, jadi bedanya di sana. Kalau umroh hanya di sekitar Masjidil Haram, sementara kalau haji ada Armuzna, Arifah, Muzdalifah dan Mina. Gitu. Jadi lebih luas, lebih capek, lebih butuh waktu yang panjang Ki. Itu ya. Ya kebayang lah naik haji gimana tuh. Kalau umroh tuh lebih ke apa ya Pak? Menikmati ya? Wisata gitu? Enggak juga. Ada ibadah nanti, ada rangkaian ibadahnya gitu umroh itu. Juga umroh. Pengen gitu ya. Ya kita minimal kulkas semuanya berangkat umroh aja dulu lah. Amin lah. Ada. Pengen syuting bareng Bapak gitu di sana. Nanti bikin edisi kulkas Jabar Rahma. Mantap. Itu jarah lagi kapan jalur. Nah, Pak, apa tujuannya disyariatkannya ibadah umroh, Pak? Nih, ibadah umroh tuh disyariatkannya tadi agar kita bisa bertemu dengan Allah dan agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Makna bertemu dengan Allah bukan bertemu langsung, tapi bertemu satu dengan magfirah, ampunan Allah. Agar kita bisa bertemu dengan ridho Allah, agar kita bisa bertemu dengan rahmat Allah, agar kita bisa bertemu dengan hidayah dan taufik Allah. Sebab mereka yang bertemu dengan magfirah, bertemu dengan ridho, bertemu dengan rahmat, bertemu dengan ampunan Allah, itulah orang-orang yang diyakinkan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Kemudian kalau tujuan disyariatkan ibadah umroh supaya kita bisa bertamu dengan Rasulullah. Paling tidak bisa berziarah ke makam Rasulullah, kita bisa diaku sebagai umat Rasulullah dan kita bisa bertemu dengan umat Rasulullah yang lainnya. Kan luar biasa. Mekah Madinah itu area tempat bertemunya masyarakat muslim dari seluruh penjuru dunia. Gitu, kita ketemu masyarakat muslim di sana ya, Pak. Tapi kebanyakan katanya memang di sana penjual-penjual bisa bahasa Indonesia juga, Pak. Oh iya udah tuh, karena jamaah haji dan umroh kan terbesar dari Indonesia. Bukan besar rupiah juga ya? Bisa. Jadi kalau dari sana nanti saya juga kaget pada saat pertama kali ke sana. Tiba-tiba ada yang ngomong SBY Indonesia SBY. Kalau sekarang Jokowi. Saya yang sakit hati pada saat umroh tertentu ada pedagang di seputar mal-mal di Masjidil Haram. Ariel Luna Maya. Seperti itu. Jadi mereka tahu lah tentang kita. Luar biasa. Jadi mereka tahu. Soekarno, SBY, Jokowi. Serius, itu fakta. Jadi mereka diantara mancing orang Indonesia supaya perhatian ke mereka hingga beli produk mereka selalu menyebut simbol-simbol tertentu. Jawa Barat, Bandung. Disebut nama-nama daerah itu. Karena itu. Ya mungkin kebanyakan dari Indonesia juga, Pak. Dari Indonesia mayoritasnya. Oke, Pak. Lalu apa saja yang dilakukan ketika umroh itu? Ketika umroh, satu ada ibadah utama, dua ada kegiatan ziarah, dan ketiga ada ibadah harian. Nah, jadi ketika umroh itu pertama ada ibadah utama. Apa ibadah utamanya? Ibadah utamanya tadi saya sampaikan. Jadi umroh itu sendiri. Jadi gini, umroh itu misalnya tergantung rute perjalanan. Kalau Iki berangkat umroh, nanti kata travelnya ke Madinah dulu. Jadi pesawat dari Indonesia tuh ada langsung direct ke Madinah. Dari Madinah itu, dari Bandara Madinah rata-rata ke hotel di area Masjidil Nabawi itu hanya 20-30 menit, dekat ya. Nah kalau kita ke Madinah dulu, nah kita stay di Madinah biasanya 2 atau 3 hari. Dari Madinah kita ingin ke Mekah nanti, itu kan harus umroh untuk ibadah utamanya. Umroh itu diawali dengan melaksanakan ikhram dulu di Bir Ali. Apa ikhram itu nanti akan saya jelaskan. Ikhram dulu dari Bir Ali, sini diantaranya memakai pakaian ikhram dari Bir Ali, kemudian nanti langsung menuju Mekah.
Ini jaraknya 488 km. Rata-rata 5 sampai 6 jam. Kalau di Mekahnya menuju Masjidil Haramnya kredit penuh, ini bisa sampai 7 jam. Udah mau ke Jogja berarti ya? Ini pakai kain ihram ya. Sampai di Mekah nanti kita singgah dulu ke hotel. Setelah itu kita langsung melaksanakan tawaf di sini. Jadi ibadah utama tuh tawaf. Setelah tawaf sa'i, setelah itu tahallul. Tahallul itu ditandai dengan menggunting rambut. Itu menandakan larangan ihram menjadi boleh. Misalnya gini. Iki dari Madinah mau berangkat umroh, mikot di Bir Ali, pakai kain ihram. Itu berlaku larangan ihram. Apa larangan ihramnya? Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh kata-kata kasar, ropas, pusuk dan jidal, tidak boleh juga pakai sepatu. Tidak boleh pakai celana dalam. Oh iya? Iya, karena kan ihram itu kan, kan itu harus pakai 2 helai kain. Pada saat pakai kain ihram itu dan sudah mikot di Bir Ali, berlaku semua larangan itu. Supaya fokus kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu nanti kita melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Kalau tahallul ditandai gunting rambut, setelah gunting rambut boleh lagi nanti pakai wangi-wangian. Kemudian apa yang dilarang dalam ihram itu menjadi boleh. Jadi itu ibadah utamanya, Ki. Ibadah utamanya. Seperti itu ya. Nah, itu ada beberapa perbedaan. Kalau haji juga sama, Pak? Ada nanti di gitu. Kalau haji juga sama, ada umrohnya. Dan nanti kalau haji mah ritual utamanya itu pada tanggal 9 Arafah kita berangkat dulu ke Arafah dalam pakai kain ihram juga sama. Dan itu berangkat enggak ke sini dulu berarti. Kalau haji mah enggak, kalau haji mah di area Mekah. Nanti tergantung rutenya. Jadi kalau gelombang pertama haji itu ke Madinah dulu. Dari Madinah ketika Mekah harus umroh dulu. Pakai pakaian ihram. Kalau gelombang yang kedua dari Indonesia langsung menuju Mekah. Maka pakai kain ihramnya di mana? Bisa di pesawat mulai dari bandara. Umroh dulu langsung sini, sama pakai kain ihram, sama berlaku larangan ihram. Oke, Pak. Itu. Nah, Pak, kalau ziarah selama umroh itu kemana aja, Pak? Kalau ziarah selama umroh itu ini yang menarik ya. Kalau tergantung di mana. Kalau di Mekah. Ya, setelah ibadah utama tadi umroh, kita nanti di setelah beres umroh itu kan hanya berjalan kira-kira 3-4 jam lah. Jadi kita pakai ihram, kira-kira pelaksanaan perjalanan umroh itu dari mulai tawaf, sa'i, tahallul itu 3-4 jam rata-rata seperti itu kalau lancar ya. Nah, yang paling utama setelah ibadah umroh itu beres, kan kita nyantai. Itu kita ziarah. Kemana saja ziarah? Kalau di Mekah, pertama kita ke Jabal Sur. Jabal Sur itu ada gua Sur, gua tempat Rasulullah bersembunyi ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy ketika Rasul mau hijrah ke Madinah. Rasul kan sama Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Itu kita nanti berziarah ke sana. Setelah ke Gua Sur, ke Jabal Rahmah ini di Padang Arafah ini ada Jabal Rahmah. Jabal itu bukit, Rahmah itu kasih sayang. Bukit tempat bertemunya Adam dan Hawa. Di sana setelah Allah pisahkan itu LDRan kemarin kan ratusan tahun, lalu diketemukanlah di Jabal Rahmah. Kemudian ke Ar-Muznah. Ar-Muznah ini Arafah, ke Muzdalifah dan ke Mina. Indahnya kita ke Muzdalifah dan di Mina, nanti itu melihat tenda-tenda tempat jamaah mabit. Wah, tenda tuh kayak kebun jamur. Kalau kita dari bis ngeliat, wah indah banget. Itu mengetuk hati banget. Ini pemandangan terindah di Ar-Muznah, Arifah, Mina, Muzdalifah. Itu melihat tenda-tenda tempat mabit jamaah haji, kemudian melihat area tempat lontar jumroh jemaah haji, itu indah pada saat ziarah itu. Kemudian berikutnya kita juga jalan biasanya ziarah ke Museum Ka'bah. Di Museum Ka'bah itu kita melihat bukti-bukti peninggalan sejarah Ka'bah dari zaman Rasulullah sampai zaman yang terbaru. Itu asik di sana. Kemudian kita ngelihat juga ada Ain Jubaidah. Ain Jubaidah itu apa? Ain Jubaidah itu saluran air yang disalurkan dari wilayah yang cukup jauh lah sampai ke Eropa itu. Konon katanya dari wilayah Iran lah ya, atau Irak ya. Jadi dari wilayah sana air diangkut pakai tenaga kuda lalu disalurkan lewat sungai. Ain Juba itu salah satu benteng, salah satu sungai yang dibuat oleh istri Khalifah Harun Ar-Rasyid gitu, untuk mengalirkan air yang cukup jauh terutama ke Eropa.
pada saat begini, Arafah dulu belum sistem airnya belum sehebat sekarang. Kalau sekarang kan canggih ya, dari Laut Merah airnya. Itu pakai sistem pompa yang luar biasa hebat. Kalau dulu air itu disalurkan melalui sungai, melalui bendungan-bendungan, diangkut oleh tenaga kuda dan dialirkan ke Arafah. Nanti ada namanya Ain Jubaidah, benteng yang dibuat oleh seorang prameswari Harun Ar-Rasyid namanya Jubaidah. Itu kita bisa melihat di sana. Kemudian juga yang terindah itu ada ke Thaif. Kalau ziarah itu ke Thaif. Thaif itu daerah yang sejuk seperti Lembangnya kalau di sini. Itu pertanian di sana berjalan berkembang cukup pesat. Sayur-sayuran sama ada seperti di Lembang. Dan itu ya Lembangnya lah kalau di Bandung itu. Indah, gedung-gedung, tempat wisata segala macam. Kalau di area Mekah panas. Kalau datang ke Thaif itu sejuk banget gitu. Asik, dan itu menjadi destinasi wisata yang hebat. Dan yang lebih hebat lagi, di salah satu jalan menuju Thaif itu kita pakai kereta gantung tuh, kereta listrik. Di Taman Safari, Pak. Taman Safari goreng, Mang. Kalau sana kan view-nya itu gunung batu semua. Gunung batu semua. Luar biasa itu Thaif. Mudah-mudahan kita bisa ke Thaif lah. Itu kalau di Mekah. Ya. Kalau di Madinah, nanti kemana saja kita ziarah? Tentu ke makam Rasulullah. Aduh, luar biasa. Kemudian juga ke makam Baqi, samping Masjid Nabawi. Setelah itu ke Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Kata Nabi, kalau sholat 2 rakaat di Masjid Quba, kita wudu dari rumah, itu pahalanya sama dengan pahala umroh yang tadi pakai kain ihram itu. Kan penduduk Madinah itu cemburu, ya Rasulullah enak banget penduduk Mekah, dia bisa tiap hari melaksanakan umroh. Kata Rasulullah, kamu keluar dari rumah dalam keadaan wudu, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya sama dengan umroh. Jadi umrohnya penduduk Madinah, sholat di Masjid Quba. Kemudian setelah itu kita ke Jabal Uhud, Gunung Uhud, gunung tempat pertempuran antara pasukan Rasulullah dengan pasukan kaum kafir yang pada waktu itu kalah Islam. Ya, betul. Tapi Madinah tidak berhasil diduduki karena Allah masih memberikan pertolongan. Ini Gunung Uhud indah banget Ki. Satu gunung menyatu gitu. Luar biasa ya. Menyatunya menyatu, bukan menyatu barang dahar ya. Bukan itu. Ngadron Pak di sana. Ngadron. Tapi nampaknya kalau bawa drone masih belum diperbolehkan kayaknya ya. Drone itu karena khawatir satu dan lain hal. Kemudian ke Masjid Jam'ah. Masjid Jam'ah itu ada 7 masjid digabungkan menjadi satu, di antaranya Masjid Salman Al-Farisi. Kemudian ke percetakan Al-Quran, dan yang paling indah itu ketika ziarah ke kebun kurma. Asik. Di kebun kurma itu ada kebun kurma dan ada toko kurma. Kita bebas kalau makan di sana. Bebas sekenyang-kenyangnya. Bebas. Bebas nyicipi berbagai macam jenis korma di sana. Satu ada namanya korma sukari. Sukari itu buat laki-laki. Sukari itu singkatan suka membuat berdiri. Jadi vitalitas ya. Saya kalau makan sukari kuat 2 jam. Serius. Kayak sukari itu. Ya kuat 2 jam, betul. Sejam setengahnya ngerayu, 10 menit bercanda. Gitu nama hanya 10 menit lah ya. Ada kurma ambar, berbagai macam kurma dengan berbagai macam khasiatnya. Itu yang paling indah Ki. Itu tempat ziarah ketika kita ke umroh ya. Nah, Pak, kalau di sana kan ada ibadah harian ya Pak ya? Ya. Nah, kalau dimaksud dengan ibadah harian ketika umroh itu bagaimana? Ibadah harian itu ibadah biasa saja seperti kita di sini. Hanya perbedaannya kita langsungkan di tempat-tempat istimewa. Ibadah harian itu seperti apa? Sembari kita umroh, sholat duhur kan indah, kita berangkat ke Masjidil Haram. Semuanya ribuan jamaah masuk ke Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram. Sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Imamnya kan imam enak semua. Syekh Sudes. Pada saat imam itu mengoyak hati. Jadi ketika Allahu Akbar dengerin bacaan Fatihah dia waladhdallin begitu menyayat hati, tak jarang pada saat sholat kita nangis. Semua jamaah juga nangis gitu dengan sentuhan suara Imam Masjidil Haram. Menurut saya ibadah harian itu sangat indah di sana ya. Kemudian ibadah harian itu seperti apa aja ya? Sholat pasti ya. Kemudian berikutnya, nah ini menyertai ibadah umroh. Kalau kita tidak umroh tapi masih kita stay di Mekah, setiap malam itu biasanya Ki jam 2 malam kita berangkat ke Masjidil Haram. Untuk apa? Ngambil tawaf sunnah.
tawaf sunnah nanti di sana ya. Kan kata Nabi ketika berada di Mekah perbanyaklah tawaf sunnah. Seperti biasa, hanya saja kalau tawaf sunnah apa pakaiannya pakaian biasa. Kalau tawaf lagi umrah harus pakai kain ihram kan. Kalau tawaf sunnah apa pakaian biasa aja kayak gini tawaf. Jam 2 malam. Setelah beres tawaf 7 kali, itu yang paling indah adalah berdoa di multajam. Beres ke-7 di pintu Ka'bah kita berdoa. Semua orang rebutan supaya dadanya nempel di pintu Ka'bah karena itu saatnya diijabah doa. Nah, itu yang paling indah. Setelah beres berdoa di multajam, masuk ke Hijr Ismail yang ada lengkungan kayak apa ya? Kayak kalau Ka'bah dan Hijr Ismail seperti kunci gembok ya. Ada yang ngelingkernya itu. Itu Hijr Ismail itu di sana rebutan orang masuk karena itu tempat yang mustajabah juga untuk berdoa. Beres kita sholat di Hijr Ismail, lalu menjelang menunggu waktu subuh kita sholat tahajud di depan Ka'bah. Sholat tahajud menatap mata Ka'bah, Masya Allah. Kita rata-rata misalnya sholatnya 11 rakaat. Dalam setiap rakaat itu air mata itu deras mengalir. Dosa yang kita perbuat tempo lalu terbayang semuanya. Dan hati kita menjerit minta ampunan pada Allah. Sangat dekat gitu. Tidak terasa dari jam 2 malam, subuh rata-rata 4:30 itu tidak terasa waktu kita dipakai untuk sholat tahajud, baca Quran, wirid, berdoa. Dan bayangkan jika kita berdoa di sana dengan orang yang kita cintai. Saya dengan istri saya melingkar iman di bawah kaki Ka'bah, luar biasa. Tidak ada keindahan lagi. Nah itu ibadah hariannya Ki seperti itu. Ketika di berangkat kamu harus berangkat Ki. Berangkat ya, harus semua berangkat ya. Besok kita berangkat. Naik Damri nanti. Disebut. Pak, berikutnya apa sih keistimewaan umroh ini? Keistimewaan umroh itu kan gini kata Allah dalam hadisnya, al-hajju wal mu'tamiru wabdullah. Jamaah haji dan jamaah umroh itu adalah tamu istimewanya Allah. Sebagai tamu istimewanya Allah, Allah tuh akan ngasih jamuan pada kita. Apa jamuan Allah? Saya tulis hadisnya gini. In sa'aluhu a'tahum. Jika kita minta apapun pada Allah, Allah pasti mengijabah. Itu jamuan yang pertama. Jamuan yang kedua, wa in da'auhu ajabahum. Jika kita berdoa, Allah akan mengijabah doa kita. Jadi setiap permintaan kita akan dikabulkan, setiap doa kita akan diijabah. Itu jamuan yang Allah berikan. Kemudian jika kita minta perlindungan pada Allah, Allah akan berikan perlindungan pada kita. Jika kita bengongnya saja melihat Ka'bah capek setelah ibadah harian, kita bengong natap Ka'bah gini, itu juga mendatangkan rahmat Allah. Kemudian setiap uang yang kita pakai untuk perjalanan haji dan umrah akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Jadi kita disebut tamu Allah sebagai jamuan istimewa Allah untuk kita. Satu, jika kita meminta akan dikabulkan. Jika kita berdoa akan dikabulkan. Kemudian pada saat kita minta perlindungan, Allah akan memberikan perlindungan. Istighfar kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika bengongnya saja Allah menurunkan rahmat. Sampai uang yang kita keluarkan untuk ongkos berangkat haji dan umroh itu akan diganti oleh Allah. Itu keistimewaannya di sana. Jadi hal apapun di sana jadi ibadah Pak. Jadi ibadah di sana itu. Jadi gini, kalau Iki misalnya punya uang 500 juta misalnya, atau sebut saja 100 juta, dibeliin mobil, ketimbang milih berangkat haji. Apakah mobil itu akan menjamin kita diampuni oleh Allah? Apakah mobil itu menjamin akan berlipat ganda nanti hasilnya dan lain sebagainya? Tidak. Tapi kalau berangkat sana, Allah memberikan janji. Turun harga mobil mah. Turun harga. Sama jamuran. Bener sana ibadah coy. Oke. Ketika kita punya rezeki, kalau nggak ajak teman-teman, terus yang keluarga, mantap ya. Tim kulkas lah. Tim kulkas Pak ya. Dengan travel mana nanti? Khalifah tuh. Pasti. Aduh orang kesayang pisan. Oke. Pak, kan dari tahun berapa ya? Kalau dengar di berita banyak banget nih tentang penipuan. Mereka udah nabung dari berapa tahun yang lalu, pada saat berangkat ditipu. Nah, ini biada banget. Ini biada banget. Gini, calon jamaah umroh Indonesia harus melek dong literasi. Nah itu sih. Harus melek literasi. Satu nih, perhatikan. Pilih biro perjalanan travel umroh yang mengantongi izin dari Kemenag. Jadi sebelum daftar umroh itu tanya dulu ke Kemenag, travel mana yang ada izin dari Kemenag. Kita kan jarang ke aspek itu. Penting daftar saja, lihat brosur langsung daftar.
Karena mungkin mereka ngelihat promo ya. Promo. Promo yang mereka kasih tuh, Oke. dengan harga miring dia bisa berangkat umroh, padahal ujung-ujungnya ditipu. Satu ya. Nah, itu yang kedua, tipsnya nih ya, Pak. tipsnya ini. Yang kedua, pilih biro perjalanan travel umroh yang memiliki jadwal keberangkatan dan jadwal penerbangan yang pasti. Pasti. Kalau di Halipah sudah jelas jadwal penerbangan tanggal sekian, jangan keberangkatan tanggal sekian, berangkat misalnya tanggal 23 Juli. Ya. Itu match dengan jadwal penerbangan maskapai tertentu. Bisa Gitu. dicek ya Pak? Bisa Di dicek. maskapainya apa Jadi dan lain-lain. tanggalnya sudah jelas, kemudian pesawat terbangnya juga sudah jelas, lalu matchkan jadwal keberangkatan dengan jadwal terbang maskapai itu. Itu harus diyakinkan. Jangan sampai gini, keberangkatannya nggak jelas, nanti ibu berangkatnya kalau menunggu sudah 20 jamaah misalnya. Nah itu travel abal-abal, hati-hati. Gitu, tidak jelas tanggal keberangkatannya, harus jelas tanggal keberangkatan dan maskapai penerbangan apa yang dipakai. Dua, yang ketiga, pilih biro perjalanan travel umroh yang menawarkan paket biaya perjalanan yang rasional. Iya betul. Jadi jangan tertipu dengan harga murah. Harga murah tapi Jadi yang kemarin itu banyak yang tertipu karena harganya murah bisa berangkat. Memang 1-2 rombongan diberangkatkan dulu jelas. Ya. Nah sisanya yang puluhan bahkan ratusan tidak jadi berangkat. Iya betul. Gitu. Nggak mungkin berangkat umroh ke Mekah sana hanya 15 juta, nggak mungkin. Hanya pesawat saja dan hotel juga belum pas gitu. Pilih yang rasional ya. Kalau di atas 27 juta sampai ke sana ke atas rasional. Gitu. Kemudian berikutnya pilih biro perjalanan umroh yang memiliki kepastian tinggal di hotel mana ketika di sana. Jadi jangan sampai pokoknya mah ayalah di hotel tertentu, itu salah. Harus jelas di hotel mana. Di endorse Iya. Ya, kalau Halifah Turki, hotelnya itu hotel yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kalau di Mekah rata-rata sebut saja misalnya kayak Hilton Suite, kemudian Swiss Hotel, kemudian Movenpick Hotel, yang sangat dekat dari hotel itu turun udah Masjidil Haram. Makanya nih Halifah Tur Pak ya. Halifah Tur. Di Madinah juga rata-rata Movenpick atau saja hotel yang rata-rata pada saat jalan 7-8 langkah udah masuk Masjidil Nabawi. Jadi ibadah harian yang pahalanya besar itu bisa kita laksanakan setiap waktu. Itu jadi pilih biro yang tempat tinggal hotelnya sudah pasti. Berikutnya, pilih biro perjalanan atau travel umroh yang memiliki pembimbing yang tersertifikasi. Nah itu betul. Pembimbing haji dan umroh sudah ngantongi sertifikat bahwa pembimbingnya tersertifikasi oleh Kementerian Agama. Jadi pembimbingnya benar-benar mumpuni dalam ilmunya. Bukan hanya sekedar pembimbing, tapi harus sudah sertifikasi. Supaya apa? Supaya bimbingannya maksimal nanti selama di sana. Kemudian berikutnya adalah pilih biro perjalanan travel umrah yang memiliki visi bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Dan itu hanya di Halifah Tur. Halifah Tur. Di Halifah Tur. Jadi kan gembeng gerak. Berangkat insya Allah. Tim kulkas berangkat semua nanti ya. Berangkat semua insya Allah. Waktunya, insya Allah. Doakan aja cepat normal suasananya. Insya Allah lah tahun depan kita udah normal lagi. Mungkin ya. Mungkin insya Allah. Insya Allah. Seperti itu. Jadi Ada apa lagi? lagi? Nah Pak, kan kebanyakan mungkin bukan saya aja, mungkin yang lain ya. Kita gak ada modal nih. Kita susah lagi merintis lah ibaratnya, belum ada. Ini mudah-mudahan didengar oleh Direktur Halifah Tur ya. Sedang merintis, niat mah ada gitu, cuma kan lagi merintis. Nah, bagaimana sih agar kita bisa umroh gitu Pak? Ini nih dipahami bahwa Allah itu tidak hanya memanggil orang yang mampu. Ya. Tapi Allah juga memanggil orang yang ridho atau orang yang rindu dan orang yang mau ke sana. Nah, itu Pak. Banyak mungkin di kita orang yang mampu tapi tidak terpanggil berangkat ke sana. Ya. Banyak orang yang tidak mampu, saya tidak punya apapun, tapi ada kerinduan ingin bertemu dengan Ka'bah, Allah undang saya. Seperti itu. Maka kita harus ada kemauan dan kerinduan untuk bertamu ke Baitullah itu. Pasti Allah akan ngundang kita secepatnya. Itu Ki. Ya, cukup panjang kita diskusi tentang umroh ini. Yang mau ya. Yang mau. Bukannya hanya yang mampu, tapi yang mau. Yang diundang oleh Allah. Banyak yang mampu, cuma mereka terajah maksudnya. Jadi Beli tidak- mobil, beli gadget. Manchester dulu ini. Iya itu. Tapi kebanyakan seperti itu coy. Saya apalagi sekarang demam Korea coy. Ya, pengen Oke. ke Korea Di dulu. Korea dulu. Salah Ya harusnya. Tapi catat Ki, kalau orang berangkat ke Mekah dan Madinah tidak ada yang kapok, secapek apapun, pingin balik lagi, Iya, pingin nah balik itu. lagi. Tapi kalau wisata ke luar negeri banyak yang kapok.
Gitu. Banyak yang kapok. Gitu. Tidak ada kerinduan, serindu ingin bertemu dengan Ka'bah. Gitu. Wah. Nah, Pak, kata-kata terakhir nih buat para sobat Adam nih yang mau nanti mungkin niat haji umroh dan mungkin di waktu yang muda atau usia muda, pengen naik berangkat haji ke sana gimana ya. gitu Pak? Saya punya catatan. Ya, Pak. Satu, ibadah haji usia muda itu keren. Jadi kalau Agoy berangkat haji usia muda keren. Kalau Biu berangkat haji usia muda keren itu. Yang kedua, ibadah haji jangan berhenti di mimpi. Nah itu Pak. Umroh dan haji jangan berhenti di mimpi. Niat berhaji jangan tertahan karena besarnya biaya. Harus punya niat dari sekarang. Memang mengumpulkan biaya untuk umroh dan haji tidak semudah membalikan telapak tangan, ya, Pak. tapi yakini juga tidak sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan. Semuanya bisa. Dengan usaha dan usoli tidak ada yang tidak mungkin. Dengan rahmat Allah sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sebab kuasa Allah itu melampaui segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gitu. Bangun terus kerinduan untuk bertamu dan bertemu dengan Allah. Getarkan terus kalimah talbiyah dalam hati kita masing-masing jika kita ingin segera berangkat umroh. Karena itu saya ingin sebelum closing sesi ini kita sama-sama baca talbiyah. Mudah-mudahan bisa menggetarkan kita, kemudian memanggil kita untuk secepatnya berangkat haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Masuk semuanya Goy, masuk semuanya sini Goy. Ayo Goy, biar berangkat ayo berangkat. Ayo bawa audionya ayo. Bawa sini. Yo, sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Sekali lagi semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Mudah-mudahan kita semua cepat berangkat haji dan umroh dalam usia muda. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai di sini ya Ki. Kita pembahasan tentang haji di usia muda Pak ya. Keren banget gitu. Nah Ya. buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, ngasih komen ya, komen, like dan nge-share video kita supaya banyak kebaikan kita semua. Tetap di mana Ki? Kulkas Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk.